kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan observasi yang telah kami lakukan mengenai kolaborasi antara PP, PAI, dan BK. Sebelum itu, perkenalkan, saya Gilang Kustanto dari kelas 10 TJKT 2, nomor absen 18. Saya Faiza Citra Ingrid, nomor absen 13. Saya Dewi Asmara Sidik, nomor absen 8. Saya Firda Novita Farmansa, nomor absen 17. Saya Dina Noviana, absen 10. Saya Wafik Saramandani, nomor absen 34. Langsung saja untuk yang bab pertama. Pendahuluan, latar belakang. Latar belakang penelitian tentang perilaku interaksi antar manusia di berbagai skala bidang seperti sekolah, masyarakat sangat penting untuk memahami dinamika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antar manusia membentuk dasar dari bagaimana individu bekerja sama, berkonflik, belajar, dan saling mempengaruhi satu sama lain. Di sekolah, interaksi siswa dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekolah sangat mempengaruhi perkembangan karakter, keterampilan sosial, dan prestasi akademik mereka. Dalam masyarakat, interaksi antar anggota komunitas penting untuk menjaga keharmonisan sosial, serta menguatkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Selain itu, memahami hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan masyarakat sangat krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Di sekolah, siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, aman, dan kondusif, serta didorong untuk mengembangkan potensi diri. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati peraturan sekolah, menghargai guru dan teman, serta menjaga lingkungan belajar yang baik. Demikian pula dalam masyarakat, setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman, memperoleh perlindungan hukum, dan berprestasi dalam kegiatan sosial. Namun, hak-hak ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku, menghargai hak orang lain, dan berkontribusi dalam menjaga ketertiban serta kesejahteraan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola interaksi antar manusia di berbagai bidang tersebut serta merumuskan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu dalam konteks sosial mereka. Melalui pemahaman ini diharapkan dapat terbentuk strategi yang mendukung terciptanya lingkungan interaksi yang sehat, produktif, dan saling menghormati. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kita menyikapi hak yang kita dapatkan dengan benar baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah. 2. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah. 3. Bagaimana penerapan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. 4. Apa pengertian dari akhlak terpuji dan akhlak tercela. 5. Apa saja syarat dalam interaksi sosial. 6. Apa saja contoh interaksi sosial. Tujuan 1. Memahami bagaimana kita menyikapi hak yang kita peroleh dengan benar di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah. 2. Memahami bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan rumah. 3. Memahami pengertian dari akhlak terpuji dan akhlak tercela. 4. Memahami contoh akhlak terpuji dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengetahui syarat dan ciri interaksi sosial. 6. Memahami bagaimana cara berinteraksi sosial dengan baik. Kemudian ada manfaat. Dapat menambah wawasan kita dalam menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara ataupun sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang baik di lingkungan masyarakat, rumah, dan sekolah. Menjadikan kita warga negara dan siswa atau siswi yang baik dengan menggunakan hak yang kita peroleh dengan bijak. Mampu memahami ciri dan syarat interaksi sosial. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode studi pustaka, metode deskriptif dalam menganalisis data, dan metode informal naratif dalam penyajian hasil analisis. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang menjadi milik atau kewenangan seseorang untuk melakukan atau memperoleh sesuatu sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Hak menjamin kebebasan seseorang dalam bertindak atau mendapatkan sesuatu tanpa mengganggu hak orang lain. Misalnya hak untuk hidup,
hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat. 2.2 Contoh pelanggaran hak di sekolah. Yang pertama, diskriminasi, yaitu membedakan perlakuan terhadap siswa berdasarkan ras, agama, gender, status sosial, atau kemampuan akademik. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama di lingkungan sekolah sebagai pelajar. 2. Kekerasan. Kekerasan fisik maupun verbal dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan pada korban. Setiap siswa berhak merasa aman di lingkungan sekolah. 3. Perundungan atau bullying. Perundungan sering dilakukan oleh anak sekolah. Perundungan dapat merusak kepercayaan diri dan harga diri korban. Seluruh siswa berhak merasa aman di lingkungan sekolah. 4. Pembatasan kebebasan berpendapat. Seluruh siswa berhak mendapatkan haknya untuk menyuarakan pendapat seperti saat pembelajaran di kelas atau saat organisasi. 5. Pelanggaran privasi. Setiap siswa memiliki hak atas privasi. Membocorkan informasi pribadi dapat merusak reputasi dan mengganggu kehidupan pribadi siswa. 2.3 Contoh pelanggaran hak di masyarakat. Yang pertama, diskriminasi, membedakan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Seluruh masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil. 2. Tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa orang yang umurnya sudah di atas 17 tahun seharusnya menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon pemimpin. Namun, ada beberapa oknum yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. 3. Pembatasan akses pendidikan. Anak-anak di daerah terpencil tidak dapat bersekolah karena tidak ada fasilitas pendidikan yang memadai. Ini melanggar hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. 4. Penggusuran paksa tanpa kompensasi. Masyarakat yang tinggal di lahan tertentu dipaksa pindah tanpa diberikan tempat tinggal pengganti atau ganti rugi yang memadai. Ini melanggar hak atas tempat tinggal yang layak. 5. Keadilan dalam penegakan hukum. Hukum diterapkan tidak adil. Misalnya seorang pejabat yang bersalah mendapatkan hukuman ringan sedangkan rakyat kecil dihukum berat untuk pelanggaran yang sama. Ini melanggar hak atas keadilan. 2.4 Contoh pelanggaran hak di rumah. Pertama, tidak memberikan anak hak atas pendidikan. Orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya atau tidak memberikan kesempatan untuk belajar melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Perlakuan diskriminasi dalam keluarga. Diskriminasi yang sering terjadi adalah diskriminasi gender, di mana anak laki-laki lebih diprioritaskan daripada perempuan. Setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang adil di dalam keluarga. 3. Kekerasan fisik atau verbal. Kekerasan fisik seperti memukul atau kekerasan verbal seperti merendahkan dan memarahi tanpa alasan yang jelas. Melanggar hak anggota keluarga untuk hidup dengan aman dan dihormati. 4. Tidak memenuhi kebutuhan dasar. Orang tua yang lalai memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. 5. Membatasi hak anak untuk berpendapat. Orang tua yang tidak mendengarkan atau menghargai pendapat anak, bahkan dalam hal sederhana seperti memilih kegiatan, melanggar hak anak untuk berpendapat dan didengar. 2.5 Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah tanggung jawab atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang karena aturan, perjanjian, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban bisa bersifat hukum, moral, atau sosial dan merupakan hal yang dianggap wajib dipenuhi oleh individu untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajibannya, serta agar tercipta harmoni dalam lingkungan. Misalnya, kewajiban membayar pajak bagi warga negara, kewajiban belajar bagi siswa, atau kewajiban menghormati orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam hubungan hak dan kewajiban, setiap hak yang diperoleh biasanya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar hak tersebut tetap terjaga atau diakui. 2.6 Contoh pelanggaran kewajiban di sekolah. 1. Tidak mengerjakan tugas sekolah. Siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru mengingkari kewajibannya sebagai pelajar untuk belajar dan menyelesaikan tanggung jawabnya. 2. Tidak mengikuti upacara bendera. Siswa yang sengaja menghindari upacara bendera melalaikan kewajiban untuk menghormati pahlawan dan tanah air. 3. Tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Siswa yang tidak memakai seragam sesuai aturan melanggar kewajiban untuk mematuhi peraturan sekolah. 4. Membuang sampah sembarangan. Siswa yang membuang sampah sembarangan mengingkari kewajibannya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 5. Mencontek saat ujian. Siswa yang mencontek mengingkari kewajibannya untuk bersikap jujur dalam belajar. 2.7
Contoh pelanggaran kewajiban di masyarakat. 1. Tidak membayar pajak. Warga negara yang menghindari kewajiban membayar pajak melanggar tanggung jawabnya untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. 2. Membuang sampah sembarangan. Warga yang membuang sampah di sungai atau di tempat umum melanggar kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. 3. Mengganggu ketertiban umum. Contohnya adalah memainkan alat musik dengan volume tinggi pada malam hari atau balap liar di jalan raya. Hal ini mengabaikan kewajiban untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama. 4. Merusak fasilitas umum. Contohnya adalah mencoret dinding fasilitas umum, merusak lampu taman, atau menginjak tanaman di area publik. Ini melanggar kewajiban untuk menjaga fasilitas bersama yang disediakan untuk kepentingan masyarakat. 5. Menghindari kewajiban dalam pemilu. Warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum melanggar kewajiban untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. 2.8. Contoh pelanggaran kewajiban di rumah. 1. Tidak membantu pekerjaan rumah tangga. Anggota keluarga seperti anak-anak yang tidak membantu pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci piring, atau merapikan tempat tidur melanggar kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kerapian rumah. 2. Membuang sampah sembarangan. Anggota keluarga yang membuang sampah tidak pada tempatnya di dalam rumah melanggar kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. 3. Tidak mengikuti aturan rumah. Misalnya pulang larut malam tanpa izin, tidak mematuhi waktu makan bersama, atau bermain ponsel saat berkumpul keluarga, melanggar kewajiban untuk mengikuti aturan yang disepakati di rumah. 4. Tidak menjaga keamanan rumah. Lupa mengunci pintu atau membiarkan kompor menyala tanpa pengawasan, melanggar kewajiban untuk menjaga keamanan seluruh anggota keluarga. 5. Tidak menjaga suasana harmonis. Bertengkar dengan anggota keluarga secara berlebihan atau memancing konflik kecil menjadi besar melanggar kewajiban untuk menciptakan suasana damai di rumah. 3.1. Pengertian akhlak. Akhlak dalam Islam berasal dari kata Arab khuluq yang berarti perilaku atau tabiat. Secara istilah, akhlak merujuk pada sifat dan perilaku yang mencerminkan moralitas seseorang. Imam Al-Ghazali menggambarkan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa, mempengaruhi tindakan tanpa pertimbangan. Akhlak terbagi menjadi dua kategori. 1. Akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma sosial yang patut dicontoh dan dihargai. Menurut Al-Ghazali, akhlak mencerminkan karakter yang tertanam dalam jiwa, mendorong tindakan positif secara alami. 3.2. Contoh akhlak terpuji di sekolah. 1. Disiplin berangkat tepat waktu dan menaati peraturan sekolah. Disiplin berangkat tepat waktu merujuk pada perilaku siswa yang selalu hadir di sekolah atau kelas pada jam yang telah ditentukan. 2. Jujur ketika mengerjakan ujian. Jujur ketika mengerjakan ujian. Kejujuran dalam mengerjakan ujian sangat penting karena mencerminkan integritas dan etika seorang siswa. 3. Menaati peraturan sekolah. Menaati peraturan sekolah adalah bagian dari disiplin yang harus dimiliki oleh setiap siswa. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan tanda tanggung jawab dan manajemen waktu yang baik. 5. Menghormati guru. Menghormati guru adalah salah satu nilai penting dalam pendidikan. Sikap hormat terhadap guru menciptakan hubungan yang positif antara siswa dan pengajar, serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. 2. Akhlak mazmuzah, akhlak tercela. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah merujuk pada sifat-sifat buruk yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari. 3.3. Contoh akhlak tercela di sekolah. 1. Berbohong. Tindakan menyatakan sesuatu yang tidak benar dengan maksud menipu. Akibatnya kebohongan dapat merusak kepercayaan dan hubungan sosial. 2. Mengintimidasi teman. Menggunakan ancaman atau perilaku menakut-nakuti untuk mengontrol atau mempengaruhi orang lain.
Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis dan kerusakan hubungan interpersonal. 3. Bersikap sombong. Bersikap sombong atau arogan adalah pandangan yang menyinggung orang lain. Akibatnya, sifat ini dapat mengalienasi orang lain dan menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat. 4. Tidak jujur. Ketidakjujuran dalam segala bentuknya, baik perkataan atau perbuatan. 5. Mencuri. Mencerminkan kemalasan dan ketidakmampuan untuk berusaha secara jujur. 3.4. Contoh akhlak tercela di rumah. 1. Kurangnya rasa hormat kepada orang tua atau adik. Kurangnya rasa hormat kepada orang tua atau adik dapat mengakibatkan keretakan hubungan keluarga. 2. Sering marah tanpa alasan. Sering marah tanpa alasan kepada orang tua atau adik dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga. 3. Terlalu menyayangi harta benda. Terlalu menyayangi harta benda dapat membuat seseorang menjadi bakhil, tamak, dan sifat-sifat lain yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sering marah. Kurangnya kesabaran yang menyebabkan kemarahan berlebihan, sering dipicu oleh pengaruh negatif. 5. Bicara kasar. Anak-anak dapat menggunakan kata-kata kasar dari lingkungan sekitar. 3.5. Contoh akhlak tercela di masyarakat. 1. Ghibah atau menggunjing. Ghibah dapat merusak kehormatan dan hubungan antar individu serta berpotensi menimbulkan fitnah. 2. Iri hati terhadap kesuksesan orang lain. Iri hati terhadap kesuksesan orang lain menciptakan perpecahan dan konflik. 3. Takabur. Merasa diri sendiri paling mulia, hebat, pandai, dan sebagainya. 4. Tidak jujur. Ketidakjujuran dalam segala bentuknya, baik perkataan atau perbuatan. 5. Mencuri. Mencerminkan kemalasan dan tidak kemampuan untuk berusaha secara jujur. 4.1. Pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, di mana mereka saling mempengaruhi, berkomunikasi, dan bertukar tindakan atau informasi. Interaksi sosial merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat. Karena melakukan interaksi ini, manusia dapat memenuhi kebutuhan, membangun hubungan, bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama. 4.2. Ciri utama interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki beberapa ciri utama, yaitu 1. Adanya kontak sosial, pertemuan fisik atau komunikasi langsung atau tidak langsung antara pihak-pihak berinteraksi. 2. Adanya komunikasi, proses penyampaian informasi, perasaan, atau pemikiran yang dapat mempengaruhi tindakan atau respon pihak lain. 3. Saling mempengaruhi, tindakan satu pihak dapat memicu respon atau tindakan dari pihak lain. 4.3. Syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Secara harfiah, untuk kontak sosial adalah hubungan secara fisik. Namun, sebagai gejala sosial dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial tidak hanya bergantung pada tindakan seseorang, tetapi berdasarkan tanggapan seseorang terhadap tindakan seseorang. Misalnya, saat seseorang melambaikan tangan, maka respon dari pihak lain membalas dengan lambaikan tangan. 2. Komunikasi. Karena terpenting dari komunikasi adalah memberi tafsiran kepada perilaku atau informasi kepada orang lain. Orang yang bersangkutan lalu memberi reaksi terhadap perilaku atau informasi tersebut. 4.4. Contoh interaksi sosial. Interaksi sosial bisa dibedakan menjadi 3, yaitu interaksi sosial antar individu, kelompok, dan antar kelompok. Berikut contoh dari ketiganya. 1. Interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial antar individu yaitu interaksi yang terjadi antara satu orang dan orang lain. Interaksi ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, 2 orang yang berkomunikasi dalam wawancara pekerjaan, seorang ibu yang berbicara dengan anaknya, tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar, seorang siswa yang bercerita kepada sahabatnya. 2. Interaksi sosial antara individu dan kelompok. Interaksi ini terjadi antara satu orang dan sekelompok orang yang bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Berikut contohnya. Ketua kelas berbicara mengenai program sekolah kepada teman-teman sekelasnya. Guru yang mengajar para siswa di kelas. Orator yang berpidato di depan orang banyak. Seorang mahasiswa mempresentasikan materi di depan teman-temannya. 3. Interaksi sosial antar kelompok.
Interaksi sosial antar kelompok merupakan bentuk interaksi yang menunjukkan bahwa kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu kesatuan dan berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Contohnya yaitu kerusuhan antara kelompok anak muda yang disebabkan masalah daerah kekuasaan, dua regu sepak bola yang bertanding dalam sebuah kejuaraan, dua partai politik yang bekerja sama mengalahkan partai politik lainnya, serta interaksi antar para peserta konferensi tingkat tinggi gerakan negara non-blok. Sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.